Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar meskipun masih belajar dari rumah. Kita jumpa kembali dalam program belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan KKG Kecamatan Kejaksan. Perkenalkan, nama Ibu Sugiyarni. Ibu bertugas sebagai guru kelas 2 di SDN Sukapura 1 Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Pada hari ini Ibu akan mendampingi kalian untuk belajar materi kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 4. Sangat disayangkan karena sampai saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Ibu tak lupa dan tak bosan untuk mengingatkan agar kita selalu waspada, menjaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 5M. 1. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 2. Memakai masker jika bepergian keluar rumah. 3. Menjaga jarak sekitar 1-2 meter. 4. Membatasi mobilitas. Jadi jika dirasa tidak penting, sebaiknya kita tetap berada di rumah ya nak. 5. Menghindari kerumunan. Jika dirasa harus pergi keluar rumah, kita tetap harus waspada dan sebisa mungkin untuk tidak berkerumun. Jangan lupa juga kalian untuk meningkatkan ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali hidup normal. Amin. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, apakah kalian sudah siap belajar? Coba, apakah sudah disiapkan peralatan belajarnya, alat tulisnya, dan jurnal hariannya? Siapkan ya nak. Ibu harap kalian juga selama belajar didampingi oleh ayah atau bunda di rumah, agar bisa lebih tertib dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, sekarang sebelum belajar, agar ilmu yang kita peroleh menjadi lebih bermanfaat, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ada 3 ya nak. Yang pertama adalah SBDP, yaitu kita akan menyanyikan kembali lagu berdayung dengan panjang pendek yang tepat. Materi yang kedua adalah bahasa Indonesia, yaitu kita akan membahas sifat-sifat benda. Dan yang ketiga adalah matematika, yaitu materi tentang penyelesaian soal-soal perkalian. Adapun tujuan pembelajaran 1, siswa
dapat menyanyikan lagu berdayung sesuai panjang pendek nada dengan benar. 2. Siswa dapat memahami tentang sifat-sifat benda padat dan benda cair melalui kegiatan percobaan. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal perkalian dalam bentuk gambar dan soal cerita. Nah, anak-anak, langsung saja kita dapat pada materi pembelajaran yang pertama, yaitu lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Masih ingatkah kamu lagu berdayung? Pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar menyanyikan lagu berdayung dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, di sini Ibu sajikan syair lagu berdayung ya. Nyanyikan kembali lagu berdayung bersama temanmu. Sebelumnya berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran. Sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut, untuk pembelajar sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membedakan panjang pendek dari sebuah lagu. Nah, untuk syair lagu yang dinyanyikan panjang kita akan memberi tanda lingkaran. Sedangkan untuk yang dinyanyikan pendek akan kita beri tanda setengah lingkaran. Ingat ya anak-anak, untuk yang dinyanyikan panjang, itu ciri-cirinya ada 2 ketukan. Nah, 2 ketukan itu berarti ada notnya, lalu diakhiri titik atau di belakangnya itu ada tanda titiknya. Itu berarti dinyanyikan panjang. Tetapi kalau di belakang not itu tidak ada titiknya, maka dinyanyikan pendek. Coba kita simak sama-sama. Anak-anak, syairnya lajulah perahuku laju. Ini dinyanyikan panjang, nak. Maka kita beri tandanya adalah lingkaran. Lalu kita lihat not berikutnya, yaitu re. Untuk syair lirik ju, nah karena ini tidak ada tanda titik, maka diberi tanda setengah lingkaran. Lah, nah lirik lah ini juga dinyanyikan pendek, karena pada notnya tidak ada tanda titiknya. Jadi kita beri tanda setengah lingkaran. Perahu. Di sini juga notnya tidak ada tanda titik, maka kita beri juga tanda setengah lingkaran. Pu. Nah, pu di sini ternyata di belakang notnya ada tanda titik, maka ini dinyanyikan panjang. Jadi kita beri tandanya apa anak-anak? Iya, pintar, tandanya lingkaran. La. Nah, la di sini tidak ada tanda titik, berarti diberi setengah lingkaran. Ju. Nah, ju-nya di sini dia diakhiri dengan tanda titik, ya. Notnya jadi kita bisa beri tanda lingkaran.
Nah, di sini ada nada nol. Nah, nada nol ini itu berarti kita beri tanda apa, Nak? Ya, betul sekali. Tandanya setengah lingkaran. Nah, untuk selanjutnya, mi, me, atau re, itu diberi tanda nol, karena panjang. Untuk lun atau do itu diberi tanda setengah. Sur, setengah juga. Untuk berikutnya, yaitu a, diberi tanda setengah. Ir, 1, penuh, 0. Untuk b, itu setengah. Untuk ru, itu 1. Lingkaran. Maka belakangnya ada 0. Jadi diberi tanda setengah lingkaran. Selanjutnya, la, itu lingkaran penuh karena panjang. Untuk ju, itu setengah lingkaran. Untuk lah, setengah lingkaran. Ra, setengah lingkaran. Hu, setengah lingkaran. Pu, lingkaran, Nak, karena panjang. Sekarang la, setengah lingkaran. Lu, 1 lingkaran penuh. 0, setengah lingkaran. Untuk selanjutnya, ke, yaitu 1 lingkaran penuh. Untuk tem, setengah, pat, setengah, yang setengah, a setengah, ku penuh lagi. Tu, setengah, ju, 1 penuh lingkaran. 0, setengah lingkaran. Nah, itu tadi yang penjelasan tentang panjang pendek lagu berdayung dengan memberi tanda lingkaran dan setengah lingkaran untuk membedakannya. Nanti kalian di rumah belajar lagi menyanyikan lagu ini dengan benar. Berikutnya, kita ingat kembali pada pembelajaran yang lalu tentang bermain perahu kertas. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kelereng, air, baskom, air, dan kertas. Pada pembelajaran ketiga juga kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda yang dipraktekkan, yaitu batu dan kertas. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang sifat-sifat benda. Nah, kalian akan mempraktekkan sesuatu ini ya anak-anak. Persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Berikut alat dan bahannya, yaitu kelereng dalam botol, air, pensil, sirup, dan minyak. Sekarang masukkan kelereng ke dalam botol. Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Bagaimana bentuknya, Nak? Apakah bentuknya kelereng berubah? Apakah bentuknya seperti botol? Tidak ya, anak-anak. Bentuk kelerengnya tetap ya seperti ini. Lalu yang kedua, masukkan kelereng
tersebut ke dalam gelas. Ternyata bentuknya tidak berubah ya nak. Bentuknya tetap seperti ini. Berikutnya adalah anak-anak sediakan air. Nah, airnya kita masukkan terlebih dahulu ke dalam botol air mineral. Seperti ini ya nak. Perhatikan bentuknya. Menyerupai botol kan ya nak. Lalu pindahkan airnya ke dalam gelas seperti ini. Coba anak-anak amati, apakah bentuknya berubah? Iya, benar sekali. Bentuk air berubah menyerupai gelas, tidak lagi seperti botol tadi ya. Kalau kelereng tadi tidak berubah, nah kalau air berubah sesuai tempatnya. Anak-anak, yang akan kita praktekkan selanjutnya adalah masukkan pensil. Masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Seperti ini ya. Kemudian pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya pensilnya berubah? Tidak ya. Bentuk pensilnya tetap. Lalu kamu ambil sirup. Masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, lihat nih bentuknya seperti botol. Setelah itu pindahkan sirupnya ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah airnya? Tadi bentuknya seperti botol, sekarang setelah dipindahkan ke dalam gelas, bentuknya berubah seperti gelas ya. Berikutnya adalah mempraktekkan minyak. Masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Coba perhatikan, apakah bentuk minyak mengikuti tempatnya ya nak? Iya. Sekarang coba pindahkan minyak ke dalam gelas. Apakah bentuknya minyak berubah? Iya. Bentuk minyak sekarang seperti gelas. Setelah kalian mempraktekkan beberapa hal tadi, sekarang coba isi hasil pengamatan kalian ke dalam tabel berikut ini. Yang pertama, kelereng. Tadi kelereng bentuknya tetap atau berubah. Berarti bentuknya tetap ya nak. Ketika dimasukkan ke dalam botol air mineral dan ke dalam gelas, kelereng bentuknya tetap juga. Nah, kalau air, bagaimana anak-anak? Bentuknya air tetap atau berubah? Kalau air, yaitu berubah. Pintar. Air bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Berikutnya pensil tadi. Pensil ketika dimasukkan ke dalam botol maupun gelas, bentuknya tetap. Dipindah-pindah kemanapun bentuknya tetap ya nak. Nah sekarang sirup. Ketika berpindah tempat, apakah bentuknya tetap atau berubah? Ya, bentuknya berubah. Lalu untuk minyak, apakah bentuk minyak tetap atau berubah setelah dipindah tempatkan? Ya, untuk minyak bentuknya berubah. Jadi,
yang bentuknya tetap ada kelereng dan pensil. Dan yang bentuknya berubah-ubah mengikuti tempatnya adalah air, sirup, dan minyak. Sekarang kita akan simpulkan ya nak, dari pengamatan kita tadi. Nah, ini ya nak kesimpulannya. 1. Kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun dipindah tempat. 2. Kelereng dan pensil adalah benda padat. 3. Sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. 4. Air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Bentuk air, yang kelima, bentuk air, sirup, dan minyak akan berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Yang keenam, sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Sekarang, coba baca teks percakapan berikut ini. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Pinter. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Wah, pinter sekali. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Benar sekali, nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Iya, betul. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait isi teks percakapan tadi ya, nak. Satu persatu. 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Jawab, bentuk air akan menyerupai gelas. 2. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Jawab, bentuk air seperti botol. 3. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Jawab, bentuk air seperti mangkok. Yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Jawab, yaitu sirup, minyak goreng, madu, kecap, dan saus. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Coba kalian perhatikan gambar, ada gambar botol air mineral di sini ya, nak. Botol air mineral itu merupakan contoh benda apa? Benar sekali, benda padat. Di sini ibu mempunyai 4 kelompok botol. Setiap kelompoknya terdiri dari 2 botol. Kalau ibu mau menghitung seluruhnya bisa dengan penjumlahan, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, sekarang kita coba buat dalam bentuk perkaliannya ya, nak. Yaitu ada 4 kelompok botol, maka
nanti kita tulis 4 dikali masing-masing kelompok ada 2 botol, maka 4 kali 2. Atau jika nanti tidak ada gambarnya, dari penjumlahan ini kita bisa ubah dalam bentuk perkalian 2-nya ada 4. Lalu dikali angka yang muncul, yang berulang-ulang ini. Yang muncul adalah angka 2. Lalu hasilnya kita cari, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8. Latihan soal berikutnya adalah ada 3 kelompok gelas. Masing-masing kelompok terdiri dari berapa buah gelas ini anak-anak? Ya, ada 4 buah gelas ya. Maka kalimat matematikanya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Atau jika diubah ke dalam bentuk perkalian menjadi bagaimana anak-anak? Ya, yaitu 3 kali 4. Hasilnya adalah 12. Sekarang Ibu punya gambar lilin. Ada berapa kelompok gambar lilinnya, Nak? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kalian juga ikut menghitung ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 buah lilin ya, Nak. Ya, jadi jika kita langsung membuat kalimat perkaliannya, bagaimana? Yaitu 6 kali 3. Hasilnya berapa, Nak? Siapa yang sudah ketemu? Ya, pintar sekali hasilnya, yaitu 6 kali 3 adalah 18. Lanjut. Kita lanjutkan ya, Nak. Sekarang Ibu punya 2 kelompok gambar bola basket. Setiap kelompok ada berapa tuh bola basketnya, anak-anak? Ya, ada 6. Coba buat bentuk perkaliannya. Gimana ya? 2 kali 6. Ada berapa, Nak? Yaitu 12. Berikutnya, Ibu punya cerita tanpa gambar ya, Nak? Yuk disimak baik-baik ya. Beni membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Pertanyaan yang A, tulislah kalimat matematikanya. Bagaimana, hayo, siapa yang sudah tahu? Setelah tadi beberapa kali berlatih, pasti bisa ya. Iya, pintar. Kalimat matematikanya adalah 4 kali 7. Pertanyaan B, tentukan hasilnya. Kalian bisa kerjakan dengan menghitung. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 28. Anak-anakku sekalian, demikianlah serangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Menyanyikan harus sesuai dengan panjang pendek nadanya. Nada panjang cirinya ada 2 ketukan, yaitu notnya diakhiri tanda titik. 2. Sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya, tetap walaupun berpindah tempat. 3. Sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai wadah atau tempatnya. Menyelesaikan soal perkalian dapat dilakukan dengan cara menghitung bentuk penjumlahan setiap kelompok angka atau gambar.
Anak-anakku sekalian, yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, Ibu berharap kalian dapat mengulang apa yang sudah kita pelajari hari ini bersama orang tua di rumah ya. Tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Ibu juga mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dari penyampaian materi yang tadi Ibu sampaikan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.